wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melakukan proses coaching. Saya sebagai pemantau Siswanti dan ada dua teman saya, ada Bu Nini sebagai coach dan Bu Titin sebagai coachee. Baik, saya persilahkan Bu Nini dan Bu Titin untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu Sis. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam. Cerah ini Bu, jilbabnya bagus ini kok matching gitu. Baju baru ya Bu ya? Tahu aja sebelumnya. Oh iya Bu Titin, maaf Bu tadi ada tamu, jadi baru sekarang menghubungi. Gimana? Kok kelihatannya ada sesuatu yang mengganjal gitu atau gimana dia? Ya, alhamdulillah ya Bu ini bisa menemui saya ya, alhamdulillah. Sebenarnya ini saya mau ada diskusi sih sama Bu Nini ya terkait dengan pembelajaran selama ini di kelas saya. Di kelas ini. Ya, jadi ya di tempat saya ini kan memang kelasnya ini mungkin fasilitasnya kurang Bu ya. Jadi yang semestinya itu ditempati satu kelas, tempat itu disekat jadi untuk dua ruang kelas. Kebetulan saya kan kelas 6 ya. Nah, di sebelah saya ini kelas 5. Sekatnya juga ini masih papan yang separuh badan gitu ya. Jadi aktivitas semuanya kan akhirnya bisa dipantau ya, tetangga maksudnya gitu ya, saling mengganggu satu sama lain. Nah, itu seperti itu. Nah, terus nanti kalau proses coaching ini sudah selesai, kira-kira maunya jenengan itu menemukan apa Bu? Ya, saya sih selama ini yang saya bingungkan ya Bu Nini ya, saya itu kadang bagaimana cara menemukan pembelajaran yang bagus dalam satu sisi untuk anak ini juga bisa menumbuhkan anak tadi kreatif, yang aktif dalam satu sisi, jangan sampai mengganggu dengan kelas sebelah gitu. Nah, jadi itu jadi seperti itu. Nah, karena selama ini kalau saya mama di kelas saya lagi permainan game atau apa kan jadinya rame ya. Nah, akhirnya yang kelas sebelah ini merasa terganggu. Kadang mereka yang kelas sebelah ini, yang kelas 5 ikut nimbrung ke kelas saya. Jadi saya nggak enak sama guru kelas sebelah gitu loh. Nah, seperti itu ya enaknya. Jadi tantangannya memang kelasnya kecil, dibagi dua. Ya, Padahal sebenarnya juga kelas 5 sama kelas 6 ini juga beribet sebenarnya materi-materi juga ya Bu ya. Serba repot ini sebenarnya Bu ya. Nah, ini kelihatannya Bu, kalau memandang ini diskalakan Bu 1 sampai 10. Masalah ini tuh nangkring di angka berapa Bu? Seberapa berat, seberapa serius panjenengan melihat masalah ini? Ya, masalah ini tadi ya mungkin antara 5 dan 6. Sebegitunya ya Bu ya. Nanti kalau proses coaching ini selesai, jenengan maunya itu gimana Bu? Sampai ke level berapa Bu? Ya maunya ya meskipun tidak 10 ya, tapi setelah mendekati 9, nanti siapa tahu bisa berkembang lagi ke 10 gitu. Pokoknya ada perbaikan yang signifikan gitu ya Bu ya, luar biasa ini. Nah, kira-kira Bu, kalau menghadapi masalah seperti ini, jenengan kepikiran bagaimana? Maksudnya itu ada gambaran yang bagaimana? Unek-uneknya untuk sebenarnya ada gambaran menyelesaikan itu gimana? Coba sih Bu. Yang mungkin yang jalan yang pas itu sebenarnya ya, saya sebelumnya sudah pernah ke yayasan, ke kepala sekolah, mungkin satu jalan-jalan yang mungkin tepat ya, disekat gitu disekat sampai itu, tapi itu tidak memungkinkan karena kalau disekat sampai atas jelas tambah istilahnya sumpek gitu loh Bu ya, karena di pencahayaan atau apanya ini tambah pengaruh kan ke pembelajaran anak lah. Jadi itu mungkin masih belum bisa terlaksana dengan baik dengan cara itu. Jadi akhirnya saya ini berusaha semaksimal mungkin sebelum pembelajaran ini saya harus menentukan dulu kira-kira besok ini apa lah rencananya ini ya gitu. Jadi yang tadi sama-sama dapat dua-duanya ya, ke murid juga bisa, ke kelas sebelah juga tidak sampai memberi dampak yang negatif gitu ya. Jadi bagaimana saya itu merencanakan pembelajaran seperti itu. Jadi pertama ya membuat perencanaan yang matang dulu tadi dengan berbagai
koreksi dulu, dievaluasi ini kira-kira nanti bagaimana penerapannya ini gitu. Itu mungkin yang pertama. Sudah baik, Bu. Itu sudah bagus seperti itu. Nah, kira-kira kalau panjenengan mau melaksanakan apa yang jenengan rencanakan itu, menemui hambatan apa sih sebenarnya kira-kira gitu, Bu? Ya, hambatannya itu kan tadi ya, mungkin dari kelas sebelah ini kan ya gurunya kan ada guru kelas, ada guru mapel ya. Nah, kadang tepatan guru mapel, maaf, yang beliau istilahnya mapelnya di sana tempat saya ini yang umurnya 60 lebih, yang mapel mulok, yang tidak SKPTM. Sudah sepuh. Iya. Jadi istilahnya mereka, maaf, penguasaan kelas ini kan kurang itu ya maksimal. Akhirnya saat saya pembelajaran yang dianggap anak kelas 5 ini menarik, mereka itu berduyun-duyun hijrah ke kelas saya itu semuanya. Jadi saya merasa tidak enak itu hambatannya. Nah, tapi kan di kelas sebelah ini guru kelasnya mungkin bisa menguasai, jadi berbagai cara akhirnya tidak sampai anaknya ini menoleh ke tetangganya gitu, menguasai kelasnya dengan baik. Itu hambatannya itu. Iya, sudah repot ya, Bu ya. Ya, kira-kira kalau gitu berarti menurut Bu Titin solusinya gimana ya, Bu ya? Tadi kan rencananya, kira-kira solusinya untuk ya karena tadi ada hambatan gini. Solusi terbaik saat ini gimana? Saya sih ingin mencoba berkolaborasi dengan guru kelasnya tadi ya. Jadi nanti mungkin guru kelasnya ini bisa mengarahkan ke muridnya, maksudnya itu siapapun yang mengajar kalian mau dihargai dan lebih fokus ke gurunya gitu, jangan memperhatikan yang sebelahnya seperti itu, Bu. Nah, itu mungkin satu ya. Kedua, juga saya ingin nanti berkolaborasi dengan guru kelas sebelah ini, mungkin kalau mungkin ada pelajaran materi yang sekiranya itu bisa dikondisikan kan ya, seperti kayak matematika, mungkin di tempat saya materi bilangan bulat, tepatan di kelas 5 ada. Nah, mungkin bisa digrupkan gitu ya, digabungkan mungkin jadi kelas yang jadi tutor sebaya untuk kelas 5 atau bagaimana, jadi ada kolaborasi keduanya akan bertetangga, pengennya juga seperti itu. Bagus sekali itu ya. Ya, pelajaran yang tertentu yang bisa tadi inputkan kedua itu. Berarti itu juga rencana sekaligus prioritas yang begitu, berkolaborasi dan sekaligus itu strategi. Kira-kira, Bu, kalau dengan perencanaan yang sudah begitu, menurut saya oke banget, bisa dilakukan kapan, Bu? Ya, maunya ya, ini sekarang kan masih pas ya. Oh iya. Masih pas, jadi biasanya tempat saya pas ini kan sudah tidak ada pembelajaran yang mungkin cuma sekedar kegiatan yang seperti persari atau apa, atau mungkin nanti aja semester 2 ini mungkin ya. Tapi saya di sini tetap membuat perencanaan gitu loh. RPP-nya mungkin saya cicil seperti apa nanti gambarnya seperti 2 itu, nanti pembelajaran saya seperti apa tadi, dan tadi kerjasama dengan rekan sejawat yang kelas 5 tadi. Ini berarti nanti liburnya berkurang ini. Bisa jadi ya. Bisa jadi, tapi demi kebaikan iya. Tidak masalah. Oke. Nah, kira-kira kalau semua rencana itu nanti berhasil, kira-kira bisa di level berapa ya? Kalau tadi kan 6 ya, Bu ya. Ya. Nah, kira-kira kalau rencananya Bu Titin tadi itu sampai berhasil, itu bisa sampai ke level berapa ya, Bu? Saya berharapnya sih pada level tadi ya 8 atau 9 ya. Tapi nanti kan nggak tahu hasil seperti apa ya. Tapi kalau memang masih ada perbaikan ya, saya nanti akan berusaha memperbaiki ke level yang saya inginkan, itu usaha terus. Berarti tadi untuk rencananya jenengan mau waktu sebelum pembelajaran berikutnya sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang untuk kolaborasi begitu ya, Bu. Iya. Luar biasa, Bu. Nanti berarti sebenarnya yang berat itu mungkin menurut saya siapa ya yang kira-kira dilibatkan dalam rencana ini? Yang mungkin tadi ya guru kelas tadi ya, guru kelas atau teman sejawat tadi yang di sebelah saya bisa jadi, terus anak-anak ya tadi ya, anak kelas 5, kelas 6, mungkin kita nanti memberi pengarahan masing-masing dari guru kelas masing-masing tadi, bagaimana mereka bisa menghargai ke ruang sebelah gitu ya. Jadi saat pembelajaran
kita harus memperhatikan dan fokus pada guru kelasnya atau ruangannya masing-masing gitu. Itu mungkin ya. Ya ini sekarang kan Bu Titin sudah ya, maksudnya sudah ada rencana begini, langkah berikutnya begini gitu ya. Berarti nanti saya tunggu kabar berikutnya kalau sudah terlaksana. Nanti saya pengen ngomong lagi gitu ya Bu ya. Dengan senang hati. Soalnya kok kelihatannya kalau kolaborasi dengan kelas 5 itu asik juga. Iya. Jadi materi di kelas 6 itu kan sebagian besar memang dari materi di kelas 5 yang diperdalam gitu ya. Iya. Saya kira itu semoga ini bermanfaat. Jenengan tadi sudah ya memunculkan sendiri luar biasa. Ya, saya lupa Bu, saya juga butuh dukungan jenengan sekali loh ya. Nah, saya mungkin bisa nanti ya, iya. bisa sambung lagi, saya nanti bisa menghubungi jenengan ya. Pokoknya calling saya ready siap-siap. Bagus, terima kasih Bu. Sami-sami. Sudah Bu. Alhamdulillah proses coaching kita hari ini berjalan dengan sangat-sangat luar biasa dan berjalan dengan lancar. Semua sudah mengedepankan prinsip kemitraan. Jadi posisinya setara ya Bu ya, baik antara coach maupun coaching sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Bu Nini sebagai coach sudah sangat luar biasa kompetensinya, jadi hadir penuh, kemudian juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari Bu Titin sebagai kunci juga luar biasa kerjasamanya, beliau menjawab dengan sangat terbuka. Jadinya Bu Nini bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Titin. Luar biasa, semoga proses coaching berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi, lebih lancar lagi. Saya akhiri sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami bertiga akan mempraktikkan coaching ya. Dan di sini saya sebagai pengamat ya, dan Bu Nana sebagai coach dan Bu Nini sebagai coach. Namun sebelumnya ini saya tanyakan sama Bu Nana ya sebagai coach. Apa sudah dilihat bukti penilaiannya Bu Nana ya sebagai coach ya? Ya sudah Ibu. Kira-kira kompetensi coaching yang akan dikembangkan Bu Nana ini apa? Satu yaitu saya harus hadir penuh, kemudian saya harus tetap pada alur tirta, kemudian saya harus memberikan mempunyai komitmen untuk mencapai tujuan apa yang saya tanyakan nanti itu. Jadi nanti mungkin saya ingin ada suatu peningkatan skala gitu ya, yang akan dialami oleh coaching. Semoga aja nanti ada suatu peningkatan. Ya. Tadi Bu Nana menyebutkan apakah dengan penuh, terus ada alur tirta ya. Dan tiga tadi, dari tiga itu kira-kira apa yang spesifik bagi Bu Nana yang akan dikembangkan kompetensi dari coaching ini? Banyak sih Bu, gitu ya, banyak hal dari semua. Kalau bisa semuanya kalau bisa meningkat begitu. Apalagi nanti saya akan memberikan suatu pertanyaan yang berbobot gitu ya, supaya nanti hasil dari coach ini bisa tercapai begitu Ibu. Terima kasih Bu Nana ya. Semoga nanti praktik coaching ini berjalan lancar sesuai dengan yang dikehendaki Bu Nana ya. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dimulai Bu Nana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya hari ini, Buni? Alhamdulillah sehat, Nana. Iya, maaf ya, ini tadi saya pada saat di BA Bu Nini, tadi saya kan habis ngajar sehingga saya istirahat dulu sebentar, sehingga baru kali ini Bu Nini saya bisa menemui Bu Nini. Jadi
Iya, maaf sudah mengganggu waktunya Bu Nana ya. Nggak ada apa-apa Bu Nini. Begini Bu Nini, tujuan Bu Nini apa sih untuk kepingin sharing dengan saya ini tujuannya apa sih Bu Nini? Gini loh Bu Nana, sebenarnya ini sudah saya pikirkan lama sebenarnya. Siapa kira-kira yang bisa saya ajak ngomong gitu loh Bu Nana. Saya pikir-pikir, kenapa enggak ke Bu Nana saja gitu. Jadi saya Melalui Bu Nini, gitu ya Bu Nini? iya, maaf sudah mengganggu waktunya Bu Nana ya. Nggak ada apa-apa Bu Nini. Begini Bu Nini, tujuan Bu Nini apa sih untuk kepingin sharing dengan saya ini tujuannya apa sih Bu Nini? Gini loh Bu Nana, sebenarnya ini sudah saya pikirkan lama sebenarnya. Siapa kira-kira yang bisa saya ajak ngomong gitu loh Bu Nana. Saya pikir-pikir, kenapa enggak ke Bu Nana saja gitu. Jadi saya tadi WA Bu Nana waktu istirahat, maaf ya Bu ya. Saya itu Bu ada unek-unek teman-teman gitu. Sebenarnya itu ya bukan saya menghindari pekerjaan sebenarnya. Tapi saya tuh pengen nanti Nana bisa apa ya? Setidaknya itu bisa mengarahkan saya harus bagaimana gitu loh Bu Nana. Iya Bu Nini ya. Saya juga ini ya, terima kasih Bu Nini yang sudah mempercayai saya loh Bu Nini. Paling tidak saya bisa sedikit membantu Bu Nini. Itu sebisa saya Bu Nini. Kalau saya tahu Bu Nini dalam proses ini gitu ya, yang ingin diinginkan Bu Nini itu suatu keberhasilan dari pertemuan ini setelah ini, itu apa Bu Nini? Ya kalau saat ini sih kalau saya hadapi ini Bu Nana, itu keadaan saya tuh mungkin kalau di poin di level 5 mungkin Bu. Betul Bu Nini ya? Iya, saya kadang-kadang nggak bisa berpikir ya gimana ya Bu ya gitu loh Bu. Iya. Terus kemudian nanti langkah ke depan mau meningkatkan ke level berapa Bu? Wah ya setinggi-tingginya lah 9 lah Bu. Wah luar Ya, biasa. harus solutif gitu. Tetap semangat ya Bu Nini ya. Harus bismillah pokoknya. Iya. Kalau Bu Nini dari level yang sekian meningkat ke level 9 begitu Bu Nini ya. Kira-kira kesempatan yang dimiliki Bu Nini sekarang ini apa untuk menempuh itu Bu Nini? Kan gini toh Bu, kebetulan di sekolah saya itu Bu Nana, itu sebagian besar itu kan memang sudah usia. Nah kebetulan itu kemampuan IT saya itu ya tidak pinter sebenarnya, tapi kebetulan ya lebih dari beliau-beliau gitu. Akhirnya kalau ada apapun datang ke saya Bu, termasuk juga pembuatan media, nanti trouble waktu penggunaan laptop datang ke saya, bentar-bentar Bu Nini gitu. Nah sedang saya sendiri Bu Nana. Kalau Bu Nini sudah tahu seperti itu permasalahannya gitu, mungkin ada suatu kekuatan dari diri sendiri untuk mencari solusi itu atau menyelesaikan itu Bu Nini. Kekuatannya apa Bu Nini? Kekuatan dari diri Ibu? Saya tuh kebetulan itu Bu Nana, kalau ngomong itu bisa didengarkan sama orang. Mungkin banyak yang bilang kalau kemampuan komunikasi saya baik, maksudnya itu ke wali murid ya enak, itu kan. Mungkin saya bisa berkomunikasi dengan beliau-beliau yang lebih senior itu. Yang kedua mungkin kekuatan saya memang saya menguasai IT gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi sudah Ibu jawab tentang kesempatan apa, kemudian ada kekuatan, kemudian kemungkinan apa ya Bu ya, dari sisi ini suatu yang sudah dilakukan langkah-langkahnya seperti itu. Kemungkinan dari sisi Ibu penilaian peluang apa yang untuk menempuh itu supaya tujuannya tercapai Bu? Mungkin kalau yang pertama saya ngomong dulu mungkin ya sama mungkin apa ya kepala sekolah mungkin ya, pikir saya itu ya bukan mau menggurui, tapi saya nanti minta kalau bisa sih minta kepala sekolah untuk menyediakan waktu gitu loh Bu, bisa memimpin KKG misalkan awal-awalnya penggunaan Canva misalkan seperti itu. Jadi
bisa karena terbiasa. Saya pengen menularkan. Jadi mereka juga nanti yang para sepuh itu bisa lebih percaya diri dalam menggunakan IT, dalam membuat media seperti itu. Kalau Bu ini ingin membantu teman-teman ibu yang mungkin IT-nya kurang dikuasai begitu Bu ya. Kemungkinan dari itu kan merupakan suatu suatu hambatan dalam menempuh sesuatu itu. Nah kemudian mungkin Bu ini punya solusi. Kalau dari teman-teman ini mungkin cara mengajarinya bagaimana, cara mempersiapkannya bagaimana, mungkin Ibu ini bisa menjelaskan. Ya kalau sudah senior itu biasanya agak males ya, mungkin malas dalam tanda petik ya. Mungkin juga daya ingat beliau-beliau ini mungkin juga agak terbatas ya. Mungkin satu, saya mungkin harus lebih sabar. Dan mungkin seperti saya kalau sharing atau diseminasi mungkin dari hal yang sederhana dulu. Mungkin waktu tidak akan proses. Saya mungkin harus lebih sabar. Dan mungkin seperti saya kalau sharing atau diseminasi mungkin dari hal yang sederhana dulu. Mungkin waktu tidak akan proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau saya percaya itu. Waduh, luar biasa ini ya. Ya semoga ini ya Bu ya, semoga lancar sesuai dengan tujuan Ibu ini. Iya, bismillah Bu. Bismillah. Kalau ini saya lihat begitu ya Bu ini ya. Kemungkinan keberhasilan untuk menempuh tujuan ini sampai tercapai sesuai dengan Bu ini yang diinginkan Bu ini. Kira-kira jangka waktunya sampai berapa waktu ya Bu ya supaya ini bisa tercapai? Kalau menurut saya untuk ketercapaian ini sangat tergantung banyak hal. Dalam arti begini, sekolah juga sibuk. Kalau sekolah sibuk, kadang-kadang saya juga sibuk gitu ya. Ya, nanti saya akan coba usulkan ke kepala sekolah, mungkin akan diadakan KKD rutin, mungkin setiap hari Sabtu atau Jumat dengan durasi waktu yang mungkin agak lama dan penguasaan IT juga itu lebih bisa lebih mantap gitu. Mantap sekali ya langkah-langkah yang untuk mempertahankan ini. Cuman kalau untuk ini komitmen supaya tujuan apa yang diharapkan Bu ini bisa tercapai, komitmen apa Bu yang paling Bu ini miliki di sini? Kalau bicara tentang komitmen itu Bu, kalau menurut saya ya ilmu itu kalau disebarkan itu tidak tambah habis Bu. Kita membagikan ilmu itu, ilmu kita tidak berkurang, tapi ilmu itu justru berkembang. Teman-teman jadi bisa. Itu komitmen saya dan saya tidak akan pelit di situ sih sebenarnya. Itu komitmen saya. Kemudian dalam keberhasilan nanti itu Bu ini perlu dukungan dari guru lain atau siapa menempuh? Yang jelas pemangku kepentingan di situ, kepala sekolah. Yang kedua mungkin teman-teman yang mungkin karena dalam KKG atau semacam diseminasi ini saya nggak mungkin berdiri sendiri. Saya tetap mungkin nanti menggandeng rekan-rekan sejawat yang mungkin sudah piawai dalam menggunakan untuk bisa membantu nuntun teman-teman yang mungkin butuh bantuan dalam proses itu. Iya. Kalau begitu, ingin saya tahu tindak lanjutnya begini apa Bu ke depan? Tindak lanjutnya ini sekarang mungkin saya ingin buat jadwal Bu, biar nanti bisa segera diwujud nyata. Semoga ya Bu ini harus tetap semangat, tetap harus berkomitmen dengan apa yang dicapai. Di situ ada skala, di situ ada skala 9 di situ. Semoga sesuai dengan apa yang diinginkan Bu ini, sesuai dengan tujuan yang sudah diinginkan di situ. Saya kira cukup untuk coaching ini yang ini. Semoga nanti akan berguna lagi ke depannya. Mungkin suatu saat nanti dibutuhkan lagi coaching seperti ini dengan permasalahan yang lain. Ya, pokoknya saya nanti kalau perkembangannya ada apa-apa saya nyuruh bantuan Bu Nana lagi ya. Siap. Supaya nanti awalnya segini begini, jadi saya bisa tetap pada jalur dan saya tetap membutuhkan coach seperti Bu Nana gitu ya Bu Nana ya. Iya, siap. Saya selalu terbuka untuk ini. Terima kasih sebelumnya. Iya, sudah. Terima kasih
sih untuk proses coachingnya? Nah, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Bagaimana perasaannya Bunda Nana setelah proses coaching ini? Alhamdulillah terasa lega, terasa lebih mempunyai apa ya, bisa mendengarkan dengan baik dari curhatan coaching gitu ya, sehingga saya bisa menyampaikan sesuatu apa yang saya miliki. Saya bisa menggali coaching dengan ide-idenya begitu, dengan langkah-langkahnya, supaya yang terpenting supaya tujuan yang akan dicapai coaching bisa tercapai, Bu. Saya lihat juga dari auranya Bu ini berbeda dari yang pertama tadi ya, kayaknya kelihatan plong gitu ya. Lu Bu saya. Dari pengamatan saya, alhamdulillah di sini Bu Nana sudah melakukan prinsip coaching dengan baik ya. Jadi kemitraannya tadi sudah dibina dengan baik sehingga kayaknya Bu ini tadi bisa dengan enak tadi ya sharingnya, dan bisa menemukan apa istilahnya, memberdayakan ide-idenya Bu tadi, bisa bagaimana mencari solusi tadi. Dan juga ada memaksimalkan potensi sudah ada pada Bu Nini karena ada pelaksanaan dari Bu Nana tadi. Dan juga alur ceritanya tadi juga menurut saya juga semuanya berjalan dengan bagus ya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab semuanya sudah diperankan Bu Nana dengan baik ya, sehingga bisa tadi ya memberdayakan coaching dengan baik. Nah, alhamdulillah. Nah, sekian dari praktik coaching pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berusaha menjadi pemantau dari proses coaching yang akan nanti Bu Titin dan Bu Ani lakukan. Tapi sebelumnya saya ingin ngomong-ngomong dulu ini sama Bu Titin tentang proses coaching yang akan dilakukan. Gini Bu Titin, yang pertama sudah dibaca rubrik coachingnya? Alhamdulillah sudah. Sudah paham ya Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah kira-kira nanti dalam proses yang akan dilakukan ini Bu Titin, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Titin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu yang tiga-tiganya ya, dari hadir sebelumnya, terus mendengarkan aktif, dan saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Dari ketiga itu Bu, kira-kira yang paling urgent, yang pengen paling ditonjolkan yang mana? Yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kalau setelah nanti proses selesai, apa yang ingin Bu Titin capai? Saya ini dari posisi ini saya tidak sekedar hanya coaching saja ya, tapi ada hasil. Di sini ada dari saya juga kemampuan coachingnya tambah bagus, dari pihak coaching sendiri juga nanti bagaimana dapat memberdayakan dirinya dengan menemukan ide sebagai solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa sekali. Baiklah Bu Ani, Bu Titin, silakan dimulai proses coachingnya. Terima kasih Bu Nini. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ani hari ini? Baik Bu, baik sekali. Cerah sekali ya. Saya berdoa lagi ya. Kayaknya bosnya sama ya dengan saya. Oh iya, Baru sehati itu iya. berarti Bu. Ya sehati ini kita. Kan kemarin Bu Ani chat saya ya, mau pertemuan dengan saya nih. Nah, kira-kira apa sih yang mau diperbincangkan dengan saya yang bisa membantu Bu Ani? Oh iya Bu Titin, saya mau curhat-curhat ini ya. Ini apa namanya, ada permasalahan batin dalam diri saya. Mungkin saya ini sering Bu ya, yang sudah saya miliki ya, saya ini pengen
membagi pengalaman saya ini ke teman-teman, paling nggak ke teman satu MGMP. Nah, tapi ini ada kendala Bu Titin. Dari kita sudah melakukan MGMP tiap bulan, tapi biasanya karena mungkin tugas sekolah gitu, misalnya membuat soal atau menyusun perangkat, mengelola lab, itu sudah kita agendakan di awal tahun sudah kita agendakan. Saya ingin kemampuan saya tadi bisa saya salurkan ke teman-teman. Sudah saya salurkan Bu Titin, tapi saya rasa itu belum maksimal. Paling saya menyalurkan, melakukan diseminasi pada beberapa orang. Itu juga khusus untuk mengerjakan tugas saya di grup penggerak atau pada pelatihan yang lainnya. Kemudian aksi nyata juga saya ingin mengembangkan lagi sharing tadi, tapi terkendala juga Bu Titin. Saya ini ngajarnya juga full ya, sudah 6 hari full dari Senin sampai Sabtu, pulangnya juga jam 2 jam 3 Bu Titin. Ya biasanya kalau MGMP begitu juga kita sela-selakan pada tiap hari Senin, pulangnya jam 2 karena tidak 1 jam. Itu juga saya nyalurkannya ilmu saya, ingin saya tularkan ke teman-teman, itu juga tidak ada waktu gitu loh. Nah itu yang menjadi masalah di diri saya. Ya saya punya tapi kok tidak bisa dibagi gitu loh, tidak bisa dibagi dengan teman-teman. Luar biasa semangatnya Bu Ani ini ya, maunya ini berbagi praktik baik ya ke teman, minimal 1 katanya Bu Ani ya, tapi kendala dengan waktu gitu ya katanya ya. Nah, kira-kira dari pertemuan ini Bu Ani apa yang ingin dicapai tujuannya? Tujuan ingin saya capai ya Bu Titin ya, saya punya solusi. Mungkin ada rencana-rencana atau jadwal-jadwal yang bisa saya terapkan supaya saya bisa menyalurkan pengetahuan saya tadi yang sudah saya dapat ke teman-teman. Itu yang ingin saya capai pada pertemuan dengan Bu Titin ini. Berarti intinya Bu Ani di sini ingin bisa membuat teman lewat grup itu saja. Jadi mungkin dilihat dan dilihat itu saya tidak tahu. Kemudian sudah diterapkan juga saya tidak tahu. Kadang-kadang ya, oh ya terima kasih Bu Ani sudah berbagi pengalaman. Nah tindak lanjutnya saya tidak tahu. Saya ingin teman saya juga mengalami seperti saya. Oh saya yang dapat ilmu ini, mereka juga menerapkan gitu loh Bu Titin. ya. Jadi saya bangga gitu loh bahwa ilmu saya bermanfaat untuk mereka. Jadi ada hambatan tadi ya. Iya. Manajemen waktu tadi, hambatan dari manajemen waktu. Tadi Bu Ani skalanya 5 ya. Kira-kira yang untuk idealnya Bu Ani dari tadi yang ujian Bu Ani ini mengendaki skala berapa? Kalau saya pengennya 10 Bu Titin. Semoga ya 10 lah, ini bagus ya. Nah, mungkin sebelumnya Bu Ani sudah melaksanakan apa belum dari? Saya sudah melaksanakan, tapi ya mungkin skalanya kurang sering mungkin Bu Titin ya. Mungkin pas ada event-event saja, mungkin pas ada tagihan tugas untuk saya diseminasi itu baru saya lakukan. Kemudian pas MGMP juga mungkin sedikit saya sampaikan. Kemudian praktik baik saya yang sudah saya lakukan itu sudah saya share di grup MGMP, ada 2 grup MGMP sekolah sama MGMP Ma'arif, itu biasanya saya share di situ. Nah, jadi selama ini Bu Ani tadi ya berbaginya masih sekedar share gitu ya? Iya, share saja. Ya, masih maaf sebelumnya mungkin Bu Ani sudah kerjasama dengan MGMP tadi atau bagaimana? Bekerja sama sudah Bu. Kerjasamanya tadi mungkin tadi ya kita bisa pas MGMP di forum itu saja saya berbagi, ini loh saya punya ilmu seperti ini, mungkin bisa diterapkan di kelasnya. Nah tapi mungkin tidak lanjutnya belum saya pantau secara langsung gitu Bu Titin. Saya pengen
punya rencana setelah saya berbagi praktek tadi, mereka melihat, mempelajari, kemudian mengamalkan, menerapkan di kelasnya, saya lihat itu. Soalnya kalau di SD itu kadang-kadang ada pair teaching ya, ngajar bersama Bu ya, teaching ya. Nah itu di sini belum ada. Soalnya guru mapel, bukan guru kelas, guru mapel. Jadi kalau kita ngajak teman kita mau lihat pembelajaran kita di kelas secara langsung, ngajar bersamanya, mungkin kita mau video, kemudian mereka melihat itu saja Bu Titi. Jadi selama ini sekitar itu Bu ya. Iya. Karena Bu Ani mereka tidak hanya melihat tapi dipraktekkan gitu ya. Iya. Jadi jenengan sebagai kayak yang memberi tadi juga merasa bangga gitu ya. Iya. Saya ini bisa dipraktekkan, bisa berbagi dengan baik seperti itu ya. Iya. Nah, kalau ingin mendaki dengan seperti itu kira-kira ada rencana apa ke depannya buat Bu Ani? Rencana saya tadi ya, mungkin dengan paling enggak ya dengan MGMP semapel itu mungkin saya tadi teaching Bu ya, Iya. teaching dengan teman saya itu mungkin akan saya rencanakan ke depannya mungkin Bu ya. Tapi mungkin sebelum peer teaching kita melakukan ilmu apa yang nanti kita terapkan di kelas ya, kita diseminasi dulu. Nah, tidak harus saya yang ngasihkan pengetahuan saya, mungkin teman saya yang ada. Jadi nanti kita saling mengobservasi Bu ya, melihat ini yang perlu ditingkatkan ini Bu Ani. Mungkin nanti bisa kita lakukan untuk peningkatannya bagaimana, itu yang saya inginkan Bu. Itu rencana. Ya, rencana. Mungkin ada lagi rencana kedua dan ketiga Bu Ani. Iya, mungkin rencana keduanya mungkin saya bisa bekerja sama dengan kepala sekolah Bu ya. Dengan kepala sekolah rencana saya ini mungkin bisa dilakukan pada guru mapel yang lainnya. Ya, jadi tidak hanya serumpun saja, mungkin bisa dengan yang lainnya supaya tadi observasi pendidikannya tadi saling melengkapi, saling meningkatkan. Nah, itu kelihatan di sekolah kami. Ya. Ya. Mungkin ada rencana lagi Bu Ani dari yang tujuannya tadi. Rencana yang di situ dua saja dulu Bu Titi. Jadi rencana Bu Ani ke depan tadi kan melakukan teaching ya dengan MGMP ya. Kedua bekerjasama dengan kepala sekolah. Lagi dari rencana dua ini yang menjadi kekuatan Bu Ani, kira-kira yang mana Bu Ani? Yang paling spesifik? Kekuatan saya ya mungkin saya sudah pertama sudah mempunyai pengetahuan ya Bu Titin ya tentang beberapa pembelajaran yang baru-baru ini, misalnya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan berbasis sosio emosional ya, mungkin apa tadi pertanyaannya? Kekuatan ya. Iya. Nah, ya, oh ya tadi kalau kita punya rencana yang bagus, rencana memberdayakan itu mendukung sekali. Ya, mungkin itu nanti kekuatan ini saya gunakan, saya akan mengajukan mungkin rencana ke depannya membuat suatu forum atau bagaimana dengan kepala sekolah. Itu mungkin saya ingin. Jadi bisa kelihatan tadi ya, dari kekuatan tadi bisa dijadikan dukungan Ya. Mungkin ada dukungan lain yang perlu dibutuhkan oleh Bu Ani untuk mencapai tujuan ini. Iya, dukungannya ini yang saya perlukan ini dari guru-guru Bu. Iya, dari guru-guru. Mungkin kalau kita pengen menyalurkan ilmu kita, mereka mau gitu loh. Kadang-kadang mereka juga terkendala waktu, sibuk atau bagaimana. Jadi kalau dukungan dari kepala sekolah sudah dikantongi, mungkin bisa dilaksanakan. Pak Mani, semuanya sudah berjalan baik ya Bu Ani ya, dukungan sudah oke dan lainnya. Kira-kira komitmennya bagaimana Bu Ani tadi supaya tadi bisa hasilnya maksimal sesuai dengan skala yang diinginkan oleh Bu Ani? Komitmennya mungkin kedepannya ya saya akan menyampaikan ke MGMP saya ya, ke MGMP saya tentang kegiatan yang mau saya lakukan. Nah, saya mencari dukungan mereka ya, itu yang pertama yang saya lakukan sehingga saya memiliki mitra untuk melakukannya.
Kemudian komitmen saya nanti mungkin dalam waktu dekat saya akan menghadap kepala sekolah, ya, bahwa ini loh saya punya punya keinginan baik, punya rencana. Mungkin kepala sekolah nanti menyediakan dukungan-dukungan lain supaya terlaksana. Jadi semoga berhasil ya dengan baik sesuai yang direncanakan oleh Bu Ani. Nah, nanti dari yang tadi kegiatannya itu sudah bagus, nah, mungkin ada tindak lanjut dari Bu Ani seperti apa nanti? Tindak lanjutnya ya mungkin pantauan dari kepala sekolah Bu ya atas aksi saya, pantauan dari teman sejawat saya yang saya perlukan, yang ketiga pantauan dari Bu Titin supaya bisa menagih janji saya, menagih komitmen saya. Bu Ani sudah dilakukan, saya bertanya. Sama-sama mengingatkan Bu Ani ya. Iya, saya saling mengingatkan Bu Titin. Sama-sama sebagai sumber belajar Bu Ani ya, kita sebagai mitra ya. Bagus dari Bu Ani tadi ya, sudah bagus lah. Dari pertemuan kita Bu Ani mungkin bisa disimpulkan kalau kita pertemuan ini masalah apa sih gitu. Ya, jadi saya inginkan peningkatan pedagogi dari guru-guru itu mengalami peningkatan. Kita sama-sama belajar lah, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, jadi sama-sama maju untuk belajar sehingga kemampuan untuk pembelajaran di kelas itu meningkat untuk guru-guru di sekolah saya. Ini tadi kesimpulan dari Bu Ani pertemuan ini apa? Bagaimana cara meningkatkan potensi pedagogik ya teman sejawat ya semuanya dengan usaha Bu Ani tadi ya. Terima kasih Bu Ani atas waktunya ya, sungguh sharing yang luar biasa ini ya. Saya juga bisa belajar dari Bu Ani juga. Ya. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi bisa kita sambung lagi Bu Ani ya. Kita bisa enak loh ngobrol dengan Bu Ani ini ya. Oh ya, tahu Titin. Dengan sekali ya. Nah mungkin dari ini sekian dari saya Bu Ani, saya mau pulang Bu Ani ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini, baik coach maupun coachingnya itu luar biasa. Tadi saya sudah memantau sekaligus mengamati proses coaching yang jenengan lakukan ini, hal yang menurut saya itu berdampak positif banget. Di mana indikator-indikator yang ingin dicapai tadi sudah, di mana tercipta pembicaraan yang hangat karena ini mitra ya, jadi hangat seperti air yang mengalir gitu. Terus dari pertanyaan yang diajukan oleh coach ditanggapi bagus sehingga potensi yang ada di coach ini bisa tergali dengan baik. Alhamdulillah dalam proses ini juga kompetensinya sudah tergali semua, coachnya hadir sepenuh hati, terus mendengar dengan aktif, pertanyaan-pertanyaannya berbobot sehingga coach sendiri menanggapi dengan luar biasa. Nah, kira-kira itu untuk kedepannya ini saran semoga bisa dikembangkan untuk mengunggah hal-hal yang lain, artinya menyelesaikan hal-hal yang lain melalui proses seperti ini. Ya, jangan berhenti untuk berlatih dan berlatih karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Bu Titin. Sekian proses coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.